Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dan akan terus semangat dalam proses pembelajaran daring ini. Baik, hari ini kita akan membahas tematik tema A, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 4 sampai 6. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan buku paket dan alat tulismu ya. Kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 4 sampai 6. Kita dapat memulai di halaman 44. Nah, pada halaman 44 kalian dapat mengamati gambar yang terdapat di halaman 44. Di sana terlihat gambar gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Kira-kira gambar tersebut menunjukkan gerakan apa ya? Iya, gambar tersebut menunjukkan gerakan tari pada tari menanam jagung. Siapa yang masih ingat lagu menanam jagung? Mari kita dengarkan lagu menanam jagung bersama-sama. Iya, itulah lagu menanam jagung. Tentunya kalian masih ingat ya lirik dari lagu menanam jagung. Pada halaman 45, di sana ada lirik lagu menanam jagung. Pada lirik lagu menanam jagung, kita dapat menemukan sebuah kalimat ajakan pada bait lagu menanam jagung. Sekarang kalian perhatikan pada halaman 45. Kalian cari kira-kira dari kalimat tersebut yang mana ya yang merupakan kalimat ajakan? Yuk kita ingat kembali, kalimat ajakan ditandai oleh kata atau diawali oleh kata iya, kata ayo atau kata mari. Pada lagu menanam jagung kita dapat menemukan kalimat ajakan pada bait pertama dengan kalimat ayo kawan kita bersama. Iya betul, pada kalimat tersebut merupakan contoh daripada kalimat ajakan. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya kita akan belajar berhitung bersama. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil menuju ke yang terbanyak, atau sebaliknya dari yang paling banyak ke yang paling kecil. Cara mengurutkan bilangan kalian dapat melakukan dengan cara memperhatikan angka yang paling depan. Seperti contoh di buku halaman 56, di sana ada 3 buah bilangan ratusan. Yang pertama 321, 242, dan 224. Perintahnya adalah urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang paling sedikit. Nah, kita bisa mengurutkan bilangan tersebut dengan cara melihat angka yang paling depan. Angka yang paling depan ditandai oleh tanda biru. Nah, antara 3 dan 2 tentunya lebih sedikit angka? Iya, angka 2. Karena
Karena angka 2-nya ada 2 bilangan, maka kita bandingkan ke angka berikutnya, angka pada baris kedua. Nah, angka pada baris kedua terdapat 2 angka yang berbeda. Yang pertama adalah 4 dan yang kedua adalah 2. Di antara 4 dan 2, mana yang paling sedikit? Iya, angka 2. Jadi sudah kita dapat simpulkan bahwa bilangan yang terkecil adalah 224. Yang berikutnya? Iya, 242. Dan yang terbesar tentunya 321. Semangat ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran 5. Halaman 48 sampai 51. Pada halaman 49, kalian dapat membaca sebuah teks bacaan yang terdapat di kotak kuning. Kita baca sama-sama ya. Aku mempunyai teman baru. Nama teman baruku Danu. Ia sebaya denganku. Aku senang berkenalan dengannya. Tadi sore aku mengajak Danu bermain bola. Danu senang menerima ajakanku. Sebelum bermain, aku membantunya merapihkan barang-barangnya. Setelah selesai, kami pun bermain bersama. Nah, pada cerita di atas, kalian dapat membuat sebuah kalimat ajakan dengan pertanyaan seperti di bawah ini. Apakah kamu pernah mengajak teman barumu? Tentunya pernah ya. Kemudian, kamu mengajak temanmu melakukan apa saja? Dan bagaimana cara mengajaknya? Lalu, bagaimana tanggapan temanmu? Nah, tuliskan pengalamanmu di atas atau bisa dituliskan di kotak yang berwarna biru. Kalian bisa tuliskan kalimat ajakan yang kalian gunakan ketika mengajak temanmu bermain. Kemudian, kalian tuliskan juga bagaimana tanggapan temanmu ketika diajak bermain. Nah, kita ulang kembali pembelajaran sebelumnya. Kalimat ajakan akan diawali oleh kata-kata berikut. Mari, marilah, ayo. Dan setiap kalimat ajakan akan ditandai oleh tanda baca seru. Ya, kalian bisa membuat kalimat ajakan dengan diawali kata mari, marilah, ayo. Silahkan kalian tulis jawaban kalian pada kotak yang berwarna biru di bawah ya. Baik, kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya. Pada halaman 50, kita akan melihat dan mengamati sebuah gambar yang ada di halaman 50. Di halaman 50 terdapat gambar pohon beringin. Pohon beringin itu adalah lambang dari Pancasila. Ya, betul. Pohon beringin adalah lambang dari Pancasila sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Sebelumnya kita bacakan dulu ya deskripsi yang ada di samping pohon beringin. Tony tidak pernah memilih-milih teman. Ia berteman dengan siapa saja, meskipun berbeda suku dan agama. Sikap Tony tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Makna sila ini adalah tetap bersatu walaupun berasal dari suku yang berbeda. Kalian dapat memperhatikan gambar di bawah. Iya, di sana terdapat gambar anak-anak sedang bermain dengan kompak ya. Menjaga kekompakan ketika bermain. Nah, tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Kemudian, gambar di sampingnya terdapat gambar di sebuah acara pentas seni dengan membawakan tarian tradisional daerah. Pengamalan sila ketiga Pancasila harus diamalkan ketika kita sedang bermain bersama teman-teman. Tujuannya adalah
Yang pertama, menjaga kekompakan dengan teman bermain. Yang kedua, kalian bisa mengamalkan sila ketiga Pancasila dengan mempelajari tarian daerah bersama teman. Walaupun suku kalian di luar suku Sunda misalnya, atau kalian dari suku Betawi, kalian dapat mempelajari jenis tarian daerah yang berasal dari daerah lain. Yang berikutnya, kita tidak boleh memilih-milih teman saat bermain. Tujuannya agar terjaga hubungan persahabatan. Tentunya kalian dapat ya mengamalkan sila tersebut di lingkungan sekolah atau lingkungan bermain kalian di rumah. Oke, semoga semuanya masih selalu tetap semangat. Di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6, kalian dapat membuka buku kalian halaman 53 sampai 55. Kita mulai di halaman 53. Di halaman 53, kalian dapat membaca lirik lagu bermain ciptaan Ibu Sud. Nah, ketika kalian membaca lirik lagu bermain, kalian perhatikan pertanyaan yang di bawah. Ajakan apa yang terdapat dalam lagu bermain? Kemudian, kalian tuliskan kembali ajakan tersebut dengan ejaan yang benar. Silakan kalian cari kalimat ajakan pada lirik lagu bermain. Sebelumnya, Mem Ayu mau tanya, siapa yang masih ingat clue untuk mencari kalimat ajakan? Iya, kalimat ajakan selalu diawali dengan kata ayo, mari, dan marilah. Silahkan kalian cari. Iya, kalimat ajakan pada lirik lagu di samping adalah terdapat pada baris ketiga. Bunyinya, ayolah kawan kita bermain. Kemudian ada lagi pada baris kelima. Bunyinya, ayo, 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 lari, lari, lari. Dan yang terakhir, kalian bisa menemukannya iya, betul, pada baris ke-6 dan ke-8. Yang bunyinya, ayo lari jangan berhenti. Ya, mudah bukan? Oke, sekarang kita akan mempelajari pengamalan sila keempat dengan teman bermain. Pengamalan sila keempat dapat kita baca melalui deskripsi atau cerita yang ada pada halaman 54. Sebelumnya kita bacakan bersama-sama ya. Di halaman 54 terdapat sebuah cerita. Mari kita baca bersama-sama ya. Tony dan teman-temannya memakai baju dengan warna yang sama saat tampil. Mula-mula, Tony dan teman-teman berbeda pendapat mengenai warna baju. Lalu mereka bermusyawarah. Setiap anak mengemukakan pendapatnya. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat memakai baju berwarna biru. Mereka juga membagi tugas dengan adil. Mary dan Rani akan menyiapkan aksesoris. Tony dan Danu akan memilih lagu dan membuat gerakan saat menyanyi. Musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Membagi tugas secara adil juga merupakan contoh pengamalan sila kelima pada Pancasila. Nah, apakah kamu pernah melakukan musyawarah dengan temanmu? Apa sih musyawarah? Musyawarah adalah menentukan keputusan secara bersama-sama. Oke, berikut adalah contoh musyawarah atau berdiskusi untuk menentukan keputusan bersama. Contohnya, kita bisa melakukan musyawarah pada saat pemilihan ketua kelas. Ya, kemudian kita dapat melakukan musyawarah atau diskusi pada saat menentukan kelompok belajar. Keputusan untuk menentukan kelompok belajar dibuat sesuai dengan sila kelima. Tentunya pembagian harus dilakukan secara adil ya. Kemudian yang ketiga, seperti membuat tata tertib kelas. Nah, untuk membuat tata tertib kelas harus berdasarkan persetujuan anggota kelas.
anak-anak, semoga kalian masih semangat dan terus semangat. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berhitung. Pada halaman ini, kita seperti pada pertemuan berikutnya atau materi sebelumnya, kita masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil menuju yang terbesar atau dari yang terbesar menuju ke yang terkecil. Bagaimana caranya? Iya, kita urutkan dulu ketiga bilangan yang terdapat pada soal. Tiga bilangan tersebut adalah 183, 164, dan 212. Kita urutkan bilangannya dan kita tentukan dari angka yang paling angka yang paling depan. Kalau perintahnya mencari angka terkecil, maka kalian cari angka yang paling kecil. Dan kalau perintahnya menentukan bilangan dari yang terbesar, maka kalian tulis dari yang paling besar. Oke, pada ketiga bilangan tersebut kita urutkan dengan cara menulisnya ke bawah. Nah, kalau dari angka terkecil adalah terdapat angka 1. Angka 1, sedangkan angka terbesarnya terdapat angka 2. Kemudian karena angka satunya ada 2, kita mundur atau membandingkan kembali pada angka baris kedua. Pada angka baris kedua terdapat angka 8 dan angka 6. Kalian bandingkan, angka 8 dan 6 lebih kecil 6. Jadi kalau diurut bilangannya dari yang terkecil, urutannya adalah 164, 183, dan 212. Nah, untuk angka yang terbesar dari yang terbesar ke yang terkecil, kalian tinggal balik. Mudah ya? 212, 183, dan yang terkecil tadi adalah 164. Mudah bukan? Baik anak-anak, untuk pembelajaran di pertemuan kali ini, pembelajaran 4 sampai 6 telah selesai. Berikut rangkuman subtema 2 PB 1 sampai 6. Yang pertama, kalimat ajakan selalu diawali oleh kata ayo, mari, dan marilah. Yang kedua, dalam melakukan gerakan tangan, kaki, dan kepala dilakukan dengan hitungan dan dapat disesuaikan dengan lirik atau tema yang ada pada lagu. Yang ketiga, dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan, kalian dapat mulai membandingkan dari dari angka terdepan atau dari angka yang paling depan. Dan yang terakhir, dalam bermain, kita juga harus mengamalkan sila ketiga dan keempat agar persahabatan terjalin dengan baik. Oke, sekian pertemuan pada kali ini. Kalian dapat mengerjakan evaluasi di PB4, PB5, dan PB6. Kalian dapat menanyakan apabila ada soal atau kesulitan dalam mengerjakannya, kalian boleh japri Mem Ayu atau boleh menanyakannya pada ayah bunda. Oke anak-anak, semangat ya, jaga kesehatan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.